jawab SDM yang harus dilatih setiap tahunnya 1,9 juta. Sementara daya tampung yang dilakukan kalau pelaksanaan pelatihan seperti begini ini kan Bapak satu kelas 30 maksimal 40 kalau pelatihan, karena kalau lebih dari 40 itu sudah tidak efektif ya. 30 atau siswa itu juga dari Surabaya ya. Kita mempunyai 14 balai diklat keagamaan dan 2 loka di seluruh Indonesia, ditambah dengan 2 pusdiklat di Ciputat, jadi ada 18 sebenarnya, 18 lembaga. Rata-rata itu setahun baru 68.000 pelatihan yang bisa dijangkau. 68.000 itu pun sudah menjangkau masyarakat. Jadi padahal 1,9 juta itu hanya ASN Kementerian Agama. Misalnya kawan-kawan mungkin kurang familiar, Diniyah Takmiliyah. Ya, Diniyah Takmiliyah itu lembaga pendidikan kita, Diniyah itu. Kemudian pesantren Salafiyah, bukan Salaf ya, pesantren Salafiyah dan kesetaraan gitu. Itu sama, itu di dalam satu direktorat tersendiri. Tapi selama ini pelatihan, apalagi pelatihan yang menjangkau ke non ASN ini, bahkan PNS sendiri itu juga banyak yang belum selesai. Jadi kalau mengharap daya tampung besar itu pastilah implikasinya biayanya besar ya. Mas Yanto, ini satu pelatihan ini 60 orang misalnya untuk penggerak moderasi beragama, itu bisa sinergi dengan ekosistem. Nah, saya bilang tentang ekosistem moderasi beragama yang banyak ya. Ada kampung moderasi yang itu dilakukan juga diinisiasi oleh kantor Kementerian Agama biasanya. Di situ melibatkan penyuluh agama, semua penyuluh agama. Meskipun inisiasinya dari Islam, sekarang kampung-kampung moderasi itu digotong bersama Pemda, kemudian dengan kantor Kementerian Agama, kemudian dengan tokoh-tokoh agama, penyuluh agama, dan ditambah dengan rumah moderasi beragama di perguruan tinggi. Nah, kalau sekarang ini namanya Gria Moderasi Beragama, betul ya? Nah, bisa menjadi bagian dari Gria Moderasi Beragama untuk tindak lanjut dari pelatihan moderasi beragama ini. Memang kita model pelatihan yang kita lakukan. Jadi tidak ada pelatihan yang tidak bisa ditindaklanjuti. Maka kami sekarang concern setidaknya di 2023 ini, setiap pelatihan semua harus ada terukur tindak lanjutnya. Mudah-mudahan tadi sudah dirumuskan Pak Fasilitator ya. Dikaitkan moderasi beragama plus bela negara, ada muatan tersendiri. Dengan Direktorat Jenderal Bimas Islam misalnya, itu nanti ada khusus untuk masjid-masjid yang pelopor moderasi, sudah ada ya. Dari masjid-masjid yang ditunjuk moderasi beragama begini, ini ada yang kita coba bersama-sama di daerah, nanti dengan ormas keagamaan, Nah, ini yang belum terjangkau ini sesuai dengan roadmap moderasi beragama adalah menjangkau masyarakat, tetapi ini memang dari sisi anggaran tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan seluruhnya. Maka kolaborasi, kemitraan dengan banyak pihak, multi stakeholders itu pasti mengharuskan itu dilakukan. Seperti begini ini ya sama di antara Kementerian Agama sendiri, dari Direktur PAI, ada kemudian di perguruan tinggi. Ya, di perguruan tinggi juga kita dengan UIN, dengan IAIN ada pelatihan khusus untuk dosen-dosen Pancasila, itu di Tulungagung, di Surabaya. Ya. Seperti sekarang ini karena PAI concernnya kepada bela negara, ya kan? Hanya menyemai saja. Kalaupun tanaman ini kemudian ada warangnya, hamanya, orang itu bahasa apa sih? Ada hamanya, maka tidak bisa moderasi beragama ini menyelesaikan sendiri hama-hama yang muncul sendiri. Nah, hama-hama ini bisa dilakukan oleh pihak yang lain.
ya yang lainnya. Nah, tapi di Kementerian Agama juga kita coba untuk mengantisipasi, melihat geliat dari benih yang kita tanam ya, dengan moderasi beragama ini sudah tumbuh banyak di mana-mana. Wacana yang paling mungkin kemarin Pak Oman di tahu ya, di sini atau di kelas ada data ya, terkait dengan bagaimana wacana internasional juga sangat concern terhadap moderasi beragama ini. Banyak ya, karena kita terus-menerus memproduksi wacana ini ke masyarakat, dan akhirnya banyak juga funding dari luar yang ingin juga menjadikan concern dari moderasi beragama ini bagian dari studi-studi penguatan kapasitas ya individu nanti, karena perlu ada pengalaman secara langsung ya. Mungkin Pak Rosidin ini, karena Pak Rosidin sekaligus sebagai sekretariat di Pokja Moderasi Beragama, mulai pelibatan kawan-kawan ini untuk sasaran-sasaran yang lebih luas, jangkauannya di luar Kementerian Agama, ya kan? Pasti kalau misalnya di Kemendikbud, karena tahun 2023 dan 2024 ke depan itu kita akan justru memperluas area dari ekosistem yang dibangun, bukan hanya di Kementerian Agama, tapi sudah harus di kementerian-kementerian yang lain. Sekarang misalnya TNI Polri ada beberapa. Besok kami akan lakukan, insya Allah dengan Bu Alisa Wahid dan tim Pak Rosidin, itu untuk menggabungkan 3 elemen model pelatihan moderasi beragama itu, yaitu Kepala KUA, Kamtib, Babinsa, dan Kamtibmas. Itu di level kecamatan. Jadi ini sudah TNI dan Polri dari kita gabung. TNI, Polri, Kementerian Agama untuk safety belt, social safety belt, terutama menjelang pemilu. Nah ini kalau ini dimasifkan, nanti bisa kolaborasi. Kita sedang jajaki, karena TNI Polri sudah beberapa kali soal ke Kementerian Agama untuk bisa juga menjadi bagian dari penggerak moderasi beragama ini, termasuk BNPT, ya, BIN dan seterusnya. Itu berkepentingan untuk menjaga terutama ini karena eventnya terutama menjelang pemilu, ini perlu ada penguatan pada sisi grassroots, pada masyarakat, agar tidak lagi terombang-ambingkan dengan persoalan, apalagi ini politik identitas. Saya kira juga tidak menjadi pemicu berulang gitu setiap pemilu ya berlangsung, kemudian nanti muncul politik identitas semacam ini. Nah ini kepentingan Kementerian Agama, saya kira, untuk menjaga agar kondusivitas keagamaan ini bisa berjalan. Pertama, untuk seluruh Kakanwil Kementerian Agama kita sudah. Kemudian rumah-rumah moderasi beragama di perguruan tinggi. Ini sayangnya perguruan tinggi umum belum. Belum. Ya masih rumah kemarin, belum Gria, Pak. Nanti kita akan geser ke Gria. Ini tadi yang disebarkan melalui moderasi beragama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak selesai. Ini dengan moderasi beragama semuanya selesai. Tidak juga ada batasan-batasan. Tapi bahwa kita dalam 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan, kalau kita semai sebanyak-banyaknya ke masyarakat di mana saja, khutbah-khutbah bisa dimulai dari situ, ya kan? Apa yang saya kira bagus, ya. Karena guru-guru dosen-dosen agama, seperti guru-guru agama, penyuluh agama, itu terlibat banyak juga dengan masyarakat. Ya. Mungkin seminar-seminar sudah mulai gagasan disampaikan, diseminasi, akan semakin banyak orang yang setidaknya minimal mendapatkan wacana tentang moderasi beragama. Ya, ada waktu nanti secara bergantian gimana saja dipanggil untuk langsung praktek. Dari situlah baru ya, kan perlu jam terbang juga. Ya, perlu jam terbang. Ini kesempatan yang nanti baru, kemudian ada instruktur nasional kita bisa lakukan. Tahun ini insya Allah ada 2 angkatan yang akan saya siapkan untuk
untuk ujian nasional, insya Allah antara Oktober November nanti baru dilakukan. Kalau ada yang bagus kita bisa panggil dari dan instruktur nasional nanti yang akan melatih TOT yang kalau sudah instruktur bisa apa saja, bisa melakukan dan bisa mengisi di latihan TOT, penggerak maupun kelompok. Meskipun yang kedua ini yang penting. Nanti fasilitator bisa menjadi materi di fasilitator di penggerak maupun orientasi kelompok seterusnya. Bapak-Ibu sekalian, saya kira itu saja terkait dengan pola pelatihan yang sedang dirancang oleh Kementerian Agama. Kalaupun, tapi ini tidak relevan dengan moderasi beragama karena moderasi beragama ini spesifik memang kita buat pelatihan yang langsung tatap muka seperti ini. Karena Bapak mungkin paham kita sekarang sebenarnya kalau menggunakan online training itu sangat mungkin. Pusdiklat sudah punya online training, online based training itu menggunakan MOOC Pintar. MOOC Pintar ini diikuti oleh ribuan tadi yang soal daya tampung tadi sudah kami jawab sebenarnya dengan ribuan peserta dalam satu hari ini baru berjalan untuk 3 pelatihan yang ada di MOOC Pintar. Silakan nanti bisa dilihat pintar.kemenak.go.id. Pintar.kemenak sudah itu. Bisa dilihat di situ ada beberapa pelatihan yang relevan, tapi sementara ini masih untuk guru, untuk pendulu, untuk pengawas dan seterusnya masih belum menjangkau ke banyak. Ya. Tapi kalau nanti misalnya dari PAI, dari Direktur PAI maksud saya, Direktur PAI untuk guru-guru agama atau dosen-dosen agama spesifik ada pelatihan-pelatihan, kita sangat senang kalau nanti kolaborasi. Bapak Ibu menjadi talent-talent yang bisa kita nanti siapkan, nanti baru kemudian dimasukkan ke platform online based training. Tapi kalau untuk moderasi beragama, ini kami masih mempertahankan pola ini. Baru kita diskusikan mungkin hanya 4 materi yang narasumber itu yang kita akan coba diseminasi melalui online based training. Soal konsep moderasi beragama misalnya itu sedang kita tapping dengan Pak Lukman Hakim agar nanti bisa diikuti lebih banyak oleh masyarakat. Karena ini penting juga. Yang kalau konsep moderasi beragama fix betul, ya setidaknya kalau untuk masyarakat yang tidak ikut pelatihan begini sudah dapat. Ya. Tapi yang lainnya model begini, karena untuk bisa merumuskan misalnya bagaimana proses itu susah kok dibuat online. Karena terbatas online itu yang terbatas kan nggak ada dialog, nggak ada rasa, nggak ada keterlibatan, nggak ada partisipasi, itu agak susah juga. Ya, sebaik-baik online learning, self learning itu juga tidak semua bisa menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, di Pusdiklat sudah ada, jadi setidaknya platformnya itu tatap muka, kemudian ada tatap maya. Tatap maya ini PJJ. Ya. Pembelajaran jarak jauh, blended learning, dan yang ketiga sekarang self learning dengan MOOC Pintar. Jadi betul-betul setiap orang belajar mulai dari registrasi sampai mendapatkan sertifikat mandiri. Boleh kapan saja waktunya, asalkan di situ ada jadwal latihan. Kalau untuk MB ini kita masih baru parsial dulu, ada yang 1-2 materi saja yang kita coba untuk ini pun kita sedang baru tapping dan rancang, yang lainnya masih model begini. Dan ini memang konsekuensinya tadi selain butuh biaya yang besar, ya tentu ini jumlah fasilitator adanya. Dan nanti ke kementerian lembaga, ya Pak Rosidin ya, jadi di kementerian lembaga ya butuh kawan-kawan ini yang nanti akan menjadi pasukan kita ke sana menjadi fasilitator untuk melatih di kementerian lembaga. Saya kira tepat jam 11. Saya tepatkan aja meskipun lebih. Yang penting kan menurut saya jam saya tepatkan aja meskipun lebih ternyata. Mari kita akhiri training of trainers moderasi beragama bagi dosen PTU, PAI pada PTU, dan sekaligus kemarin sudah kita selesaikan untuk penggerak organisasi mahasiswa Islam pada PTU dengan bacaan Ummul Kitab.